sebelum kita masuk ke dalam pipe sim, tentu saja kita harus memahami dulu fundamental dari nodal analysis itu apa. Oke, kita mulai. Introduction to Nodal Analysis. Nah, jadi nodal analysis ini yang paling penting untuk kita pahami itu adalah sebuah sistem approach. Ya, sistem approach untuk melihat performa dari suatu sistem. Ya, itu adalah nodal analysis. Let's say ini adalah sistem, dan sistem ini punya beberapa komponen. Komponen 1, komponen 2, komponen 3, komponen 4 yang bersama-sama, bekerja bersama-sama membentuk suatu sistem tersebut. Nah, di antara komponen 1 dengan komponen 2 ada titik yang kita sebut sebagai node. 2 dengan 3 juga ada node. 3 dan 4 juga ada node. Oke, makanya dari node ini kita sebut nodal analisis karena analisis yang berangkat dari node. Node itu adalah pertemuan antara komponen 1 dengan komponen berikutnya. Oke. Nah, kemudian kita memahami juga ada yang namanya kurva performa atau performance curve. Ini misalnya kalau teman-teman dari teknik kimia atau dari teknik mesin pasti sudah tahu bahwa pompa itu punya performance curve. Kompresor punya performance curve. Di dunia petroleum engineering kita juga kenal performance curve untuk reservoir, untuk wellbore, dan lain sebagainya. Ya, jadi masing-masing pertemuan antara elemen 1 dengan komponen 2 dan 2 dengan 3 itu ada node-nya. Ya. Nah, kita melakukan analisis nodal analisis di setiap node. Nah, kita sering merepresentasikan performa dari suatu komponen itu dengan performance curve, kurva performance. Kalau teman-teman dari teknik kimia, teknik mesin, pasti sudah familiar dengan performance curve untuk pompa, performance curve untuk kompresor. Sama di dunia petroleum engineering, kita juga punya performance curve untuk reservoir, untuk wellbore, untuk sumur. Nah, dalam kita membangun, mengkonstruk performance curve, itu kita paling suka memplot dua parameter, flowing pressure, tekanan alir, dan flow rate, laju alir. Itu yang paling kita butuhkan, paling penting untuk kita show. Tekanan alir versus flow rate, laju alir. Nah, kita punya komponen 1, performance curve-nya itu seperti ini. Oke. Jadi, semakin tinggi flow rate, tekanan alir semakin kecil. Ya, ini sudah bisa, semoga bisa dipahami. Ini komponen 1. Nah, di sisi lain kita lihat komponen 2. Komponen 2, dia sistem performance curve-nya seperti ini. Oke. Nah, kita ingin melakukan nodal analisis di titik yang ini. Pertemuan antara 1 dengan 2, dan ini yang kita dapatkan. Oke, 1 dengan 2, kita plot bareng-bareng, ada intersection, itu adalah operating point dari sistem 1 dengan 2 ini. Oke, itu adalah starting point kita memahami nodal analisis. Ya. Titik ini, titik nodal antara 1 dengan 2, itu adalah nodal analisis yang kita lakukan, dan operating point-nya adalah intersection antara dua performance curve. Nah, di dunia petroleum engineering, elemen atau komponen 1 dengan 2 itu bisa dideskripsikan secara sederhana seperti ini. Kita mulai dari reservoir, masuk ke dalam wellbore, wellbore keluar kita menuju dengan flow line atau pipeline, flow line berakhir ke field station, di mana minyak akan dimurnikan, akan dipisahkan dan disimpan sebelum nanti dipompa ke sales point. Nah, jadi petroleum engineering fokus ke 4 ini, reservoir, wellbore, flow line, dan station. Tapi petroleum engineering itu bisa dibagi lagi antara subsurface yang di bawah tanah dan yang surface, yang di permukaan tanah. Nah, reservoir engineer dan production engineer, orang-orang subsurface itu lebih fokus ke reservoir and wellbore. Nanti surface facility engineer, process engineer, mechanical engineer itu lebih fokus dari flow line sampai ke station. Nah, kita sekarang tertarik membuat nodal analisis dari reservoir dengan wellbore. Oke, itu yang akan kita representasikan performanya, kita ingin tahu dengan nodal analisis. Jadi itu starting point-nya. Nah, sekarang kita harus mengetahui dua komponen itu, reservoir dan wellbore. Kita mulai dari reservoir.
Nah, reservoir itu sederhananya adalah bagian di dalam bumi, di subsurface, yang dia memiliki rongga-rongga, memiliki porosity, sehingga si reservoir ini mampu menampung oil and gas. Oke, dan dia memiliki permeabilitas yang cukup supaya minyak dan gas itu bisa mengalir kalau kita pasang sumur. Nah, jadi di sini ada 3 contoh skema reservoir sederhana. Di sini ada reservoir oil, di bawahnya ada lapisan air, kita sebut aquifer, dan di atasnya ini penting, ada batuan impermeable yang mencegah minyak itu lolos ke permukaan. Jadi satu-satunya minyak bisa keluar, harus kita drilling, kita pasang sumur. Ada juga reservoir gas seperti ini. Nggak ada oilnya. Tapi ada juga reservoir yang gabungan. Jadi ada oil reservoir, di atasnya ada tudung gas, ada gas cap. Itu seperti ini. Oke, nah kita udah mulai memahami secara mendasar reservoir itu seperti ini. Nah, tentu saja kita ingin mengetahui karakter dari reservoir, dan dari mengetahui karakter itu kita ingin tahu karakter apa yang paling penting buat kita untuk memberikan minyak yang besar, gas yang banyak, seperti itu ya. Dan itu adalah parameter permeabilitas. Ya, permeabilitas ini adalah bisa dibilang luas ya, luas total rongga dari porositas yang dimiliki batuan yang menjadi lintasan minyak gas itu mengalir. Nah, semakin besar permeabilitas, berarti luas area untuk mengalir semakin besar juga. Artinya fluida akan makin mudah mengalir. The higher the permeability, the easier the fluid to flow, and vice versa. Ya, jadi di sini kita punya low permeability, itu minyak lambat untuk mengalir. Sama seperti kita siram air ke tembok, nggak bisa tembus itu minyaknya, airnya. Kenapa? Karena tembok itu sangat rapat, sangat very tight, low permeability. Tapi kalau kita punya high permeability seperti pasir di pantai, kita taruh air, pasti dia merembes karena high permeability. Jadi seperti itu konsep permeabilitas yang sangat penting untuk menentukan performa dari suatu reservoir. Nah, tentu saja kita nggak bisa memprediksi nilai permeabilitas kalau tidak ada pengukuran. Nah, pengukurannya itu adalah kita melakukan logging analysis. Oke, jadi kita turunkan suatu alat yang namanya logging, dan dari alat ini dia akan merecord karakter-karakter properti-properti dari reservoir kita. Nah, dia akan memberikan bacaan seperti log seperti ini. Ada log macam-macam, ada gamma ray, resistivity, porosity, sonic, dan macam-macam. Nanti akan diolah oleh rekan-rekan petrofisis untuk mendapatkan seperti ini bacaannya. Jadi dari analisa logging, oke, kita akan mendapatkan beberapa parameter yang sangat penting untuk perhitungan kita. Oke, beberapa important result yang kita dapat dari logging itu adalah tebal reservoir kita. Seberapa tebal reservoir kita, berapa ratus feet, berapa ratus meter. Misalnya di sini kita bisa lihat. Jadi ini adalah contoh hasil interpretasi logging, di mana bagian yang atas itu bisa direpresentasikan atau bisa diartikan, diinterpretasi sebagai tudung gas atau gas cap. Ya, jadi ini zona gas pada kedalaman sekian. Di bawah zona gas itu ada zona oil, reservoir. Di bawah reservoir, oil reservoir, ada brine atau water. Jadi di sini adalah aquifer. Nah, di sini ada gas, ada minyak, ada water. Dia terperangkap, dia stay di situ karena memang kita punya lapisan sandstone, batuan pasir, yang diartikan seperti ini dari analisa gamma ray. Nah, dari sini kita tahu tebal zonanya, oke, tebal zona reservoirnya, dan tebal namanya kita sebut net pay ya. Tebal pay untuk gas, tebal oil, dan tebalnya water. Nanti dalam perhitungan kita masukkan tebalnya oil kalau kasusnya oil, dan tebalnya zona gas kalau kasusnya gas. Nah, di sini ada log resistivity untuk memberikan kita indikasi. Kalau resistivitasnya tinggi, pasti kemungkinan besar itu hidrokarbon. Ya, jadi di sini ditunjukkan nih, resistivitasnya tinggi ke kanan,
itu memberikan kita arti kemungkinan di zona ini ada hidrokarbon. Belum tahu itu gas atau oil, yang pasti itu adalah hidrokarbon. Terus di sini resistivity turun itu menunjukkan suatu zona yang konduktif. Yang mengkonduktifkan, mengalirkan arus listrik. Artinya itu zona yang lebih cocok kalau dia air. Karena hidrokarbon itu sangat tidak konduktif atau resistif ya. Nah, terakhir ini ada log neutron porosity dan juga density log. Diinterpretasi seperti ini, dapatlah kita zona gas, zona oil, dan zona water. Dari sini kita tahu tebal zona gas berapa, tebal zona oil berapa. Dan bukan cuma itu, dari analisa ini kita juga bisa dapatkan informasi permeabilitas, which is very penting, very important untuk analisa nodal analisis. Terus ada juga porositas dan juga saturasi minyak, saturasi gas, saturasi oil. Tapi porosity dan saturation ini tidak berhubungan langsung dengan nodal analisis. Tapi itu semuanya sangat penting dan sebenarnya saling berhubungan ya. Walaupun nanti dalam rumusnya yang paling masuk ke dalam rumus, yang paling punya relasi dengan rumus itu adalah ketebalan dan permeabilitas. Nah, bukan cuma properti atau sifat batuan saja yang penting. Tapi sifat fluida itu juga sangat penting untuk menjadi memberikan insight kepada kita tentang performa yang akan kita dapatkan. Jadi yang paling penting dari beberapa karakter atau sifat fluida, ada densitas, ada salinitas, ada kompresibilitas, ada formation volume factor, yang paling ada relasi langsung dengan performa sumur atau performa reservoir itu adalah viscosity. Oke, viscosity itu adalah ukuran fluid resistant to flow. Makin tinggi viskositasnya, artinya makin susah mengalir, makin resistant untuk flow. Nah, kita tahu, let's say water, itu punya viskositas yang bisa kita bilang rendah, 1 centipoise, tapi bandingkan dengan madu, honey, yang bisa mencapai 12.200 centipoise. Minyak itu bisa di bawah 1, tapi bisa di atas 1. Nah, viskositas dari minyak dan viskositas dari gas itu sangat penting menjadi bahan input untuk nodal analisis kita. Oke, dari reservoir, sekarang langsung kita terjun untuk melihat reservoir performance, performa kinerja dari reservoir kita. Nah, jadi reservoir itu pasti bentuknya sangat-sangat kompleks, macam-macam ya. Tapi sebagai engineering, kita bisa sebenarnya mensimulasikan bentuk reservoir yang very kompleks, tapi itu akan butuh waktu lama. Jadi kita ambil approach idealistik, theoretical, dan analytical. Nah, kita membayangkan, kita mengkonsepkan, atau bahasa engineeringnya adalah kita memodelkan reservoir kita dengan bentuk-bentuk yang sederhana, dalam hal ini cylindrical. Di sini kita punya sumur yang mengalir dengan laju alir Q. Dia punya jari-jari sumur itu RW, well bore radius. Oke. Dia mengalir dari reservoir berbentuk silindrikal yang punya properti atau karakter permeabilitas K simbolnya. BO ini formation volume factor, itu tidak terlalu menjadi highlight dalam analisis kita. Ini viscosity. Dia punya fluida dengan viskositas mu O, gitu ya. Dan dia punya boundary atau dia punya jari-jari reservoir, batas reservoir ini nilainya RE, dan tebal reservoirnya itu H. Ya, tebal reservoir itu penting, H nilainya, permeabilitas itu K. Itu tadi saya sebut, K dan H itu very important, mu juga very important. Ketika kita mengalir, terbentuk pressure profile seperti ini. Di mana tekanan paling besarnya adalah tekanan reservoir, PR, ya, yang ada di ujung-ujung lah ya, seperti itu. Dan dia turun terus. Di sumur pasti paling kecil nilainya itu adalah PWF, PWF atau bottom hole flowing pressure. Oke, dari PR dan PWF nanti kita bisa hitung tekanan rata-rata. Nah, sekarang dari sistem seperti ini, dari model seperti ini, kita ingin tahu sumur saya performanya sebagus apa. Dan paling gampang kalau kita representasikannya secara kuantitatif, ya, supaya kita tahu, oh ini sumur bagus,
ini sumur performanya bagus, ini sumur performanya jelek. Nah, kuantitas numerical quantity-nya itu kita simbolkan dengan productivity index, J simbolnya. Productivity index adalah ukuran ada yang share screen ya, terinterrupt nih. Sebentar Mas, saya cek. Oke Mas, bisa lanjut. Oke, mohon maaf ya ada disrupsi tadi ya. Oke. Nah, jadi seperti itu. Kita kuantifikasi performa reservoir ini dengan productivity index. Productivity index adalah the measure of the ability, kemampuan dari sumur untuk memproduksi fluida dari reservoir. Oke. J, yang bisa kita hitung dengan cara gampangnya flow rate dibagi pressure differential. PR, tekanan reservoir, dikurang PWF, ya, bottom hole flowing pressure. PR di sini adalah tekanan reservoir rata-rata ya, tekanan rata-rata dari reservoir ini. Atau gampangnya Q dibagi delta P. Nah, ini secara well test nanti kita bisa dapatkan, tapi kita juga bisa hitung secara analytical dengan formula yang sederhana ini. 0,00708 ini untuk satuan field ya, oil field unit, dikali permeabilitas dan ketebalan. Nah, jadi teman-teman udah bisa menduga di sini, semakin tinggi permeabilitas, semakin tebal reservoir, nilai J makin besar. Oke. Dan ini semua dibagi viskositas, formation volume factor, dikali logaritmik natural, RE, reservoir radius atau drainage radius, dibagi RW, bottom hole wellbore radius, dikurang 0,75 plus S atau skin kalau kita mengalami kerusakan formasi. Nah, dari sini udah dapat key point-nya. Produktivitas akan naik kalau permeability naik lebih tinggi, atau kalau hanya lebih tebal, atau viskositasnya lebih kecil. Nah, jadi kita lebih suka viskositasnya itu lebih kecil karena dia akan memberikan productivity yang lebih tinggi. Nah, ini secara theoretical approach atau analytical approach, tapi dalam engineering kita sering bertemu dengan empirical approach. Ya, jadi ini ada K, ada mu yang saya highlight. Empirical approach, ada banyak equation yang mencoba merepresentasikan performa dari sumur dengan apa yang kita sebut sebagai kurva inflow performance relationship atau IPR. Nah, ini salah satu input yang sangat penting dalam nodal analisis karena ini merupakan performance curve dari komponen reservoir seperti yang saya tunjukkan tadi di awal. Ya, performance curve untuk reservoir itu kita sebut inflow performance relationship yang bisa kita konstruk dengan macam-macam equation. Ada Vogel, Wiggins, Standing, Vetkovic yang bentuknya kurang lebih sama. Nah, software sudah menginclude Vogel, Wiggins, Standing, Vetkovic dalam softwarenya. Ya, untuk pipe sim nanti kita cek ada Vogel dan Vetkovic. Seperti itu ya. Ini berbeda, tapi ketika kita plot hasilnya mirip-mirip. Oke. Nah, bentuknya kira-kira nanti seperti ini. Ini adalah kurva performance curve untuk reservoir atau inflow performance relationship dari flowing pressure versus flow rate. Oke, dapatlah seperti ini. Oke, nah kita dapat flow rate-nya dari mana? Sekarang kan pertanyaannya seperti itu. Laju alir kita dapatnya bagaimana? Tekanan bagaimana dapatnya? Yang pertama, laju alir kita dapatkan dari well test, uji sumur. Dan untuk kita menguji sumur, kita butuh well test separator. Ya, jadi ada fluida dari reservoir, ini mixture, masuk ke dalam separator, dibagi menjadi 2 fasa atau 3 fasa. Kalau 2 fasa berarti campuran minyak dan water dan gas. Kalau 3 fasa berarti waternya sendiri, oilnya sendiri, gasnya sendiri. Oke, ini adalah satu alat separator. Nah, di dalam sistem, di dalam station, tadi saya sudah menyinggung sedikit tentang station, ada namanya separator well test untuk uji sumur, untuk pengukuran, ada namanya production separator. Ya, ada separator untuk uji, untuk well test, ada separator untuk produksi. Nah, kita fokus aja dalam well test separator. Jadi,
dari well test manifold, dari pipa-pipa flow line dari lapangan, dari sumur, dia masuk ke dalam well test. Nah, di sini dibagi. Ada yang menjadi kelintasannya water, ada yang oil, ada yang gas. Dan masing-masing, teman-teman dapat lihat di sini, punya meternya masing-masing. Atau alat ukurnya masing-masing. Bisa itu ultrasonik untuk pengukuran, atau bisa Coriolis, atau bisa orifice, bisa turbin, macam-macam. Tergantung apa yang terpasang. Tapi apapun itu, kita lihat ada meter. Ada alat ukur, dari sini kita dapat laju alirnya berapa. Oke, flow rate udah kita capture, datanya kita record oleh operator, kita dapat sebagai engineer, kita dapat laporan berapa laju alirnya. Tapi ini baru satu data, laju alir. Kita butuh satu lagi, tekanan alir, ya, tekanan dan laju. Kalau tekanan apa yang dimaksud? Tekanan alir di dasar sumur. Itu yang paling penting. Karena dasar sumur itu adalah bagian yang paling dekat dengan reservoir. Ya, bukan tekanan pipa, bukan tekanan kepala sumur, tapi tekanan dasar sumur karena itu yang paling dekat dengan reservoir. Nah, ada dua cara pengukuran. Yang pertama periodic measurement yang terjadinya secara periodik ya, bisa diagendakan sebulan sekali atau satu semester sekali gitu atau seminggu sekali. Kita turunkan toolsnya, alat recorder, gauge-nya, alat ukur tekanannya sampai ke dasar sumur, dan dia akan mengukur tekanan alir, seperti itu. Tapi untuk bagian yang, untuk operasi yang mahal, misalnya di offshore, maka kita periodic measurement dengan memanggil unit seperti ini, slick line unit, itu akan sangat mahal. Jadi yang sering dilakukan oleh para operator oil and gas itu adalah memasang permanent gauge di sumurnya, seperti di sini. Jadi dia taruh permanent gauge di dasar sumur, dan permanent gauge ini akan mengukur setiap saat berapa tekanannya. Mau itu tekanan statiknya ketika sumur mati atau tekanan alirnya. Oke? Nah, dari situ kita dapat dua data. Laju alir dan data tekanan alir. Dari situ kita udah bisa konstruk IPR. Misalnya seperti ini. Jadi saya punya sistem reservoir, wellbore, flow line, station. Ada separator, di sini ada pompa. Kita mulai dari tekanan reservoir atau tekanan rata-rata reservoir. Nah, kita juga tahu tekanan di ujung di station itu tekanan separator. Nah, barulah di sini kita lihat kita punya flow rate sumbu X, kita punya tekanan sumbu vertikal sumbu Y, dan dapat data di sini laju alirnya kita ukur dari separator laju alirnya, tekanannya PWF itu kita ukur dengan pengukuran yang tadi ya, dengan permanent gauge atau turunkan slick line kita ukur tekanan dasar sumurnya. Oke, dapat PWF, dapat laju alir, bisa kita konstruk kurva inflow performance relationship. Oke, itu tadi sumur oil. Sumur gas kita juga bisa lakukan, dan kita biasa sebut dengan deliverability test ya. Ada macam-macam konfigurasi testingnya, ada back pressure test. Kalau dia secara teratur gitu ya, secara serial dia menaikkan laju alirnya dengan membuka choke lebih besar, kemudian dimatikan terakhir. Ada isochronal test, dia hidupkan, baru dia matikan, dia hidupkan lagi, dia matikan lagi. Tapi setiap kali mematikan sumur, tekanannya ditunggu sampai stabilize. Ada juga modified isochronal test, itu dia dimatikan, hidupkan, matikan, hidupkan tanpa menunggu reservoirnya stabil, kemudian terakhir dimatikan. Oke, ini tidak menjadi fokus dalam training hari ini. Intinya dari back pressure test, isochronal test, modified isochronal test, kita dapat data multi rate, oke, dan dari situ kita konstruk kurva inflow untuk gas. Oke, jadi seperti ini adalah cara kita mengetahui performa dari reservoir. Tapi tentu saja itu belum cukup. Reservoir itu satu komponen dari sistem kita. Tadi sudah dibahas bahwa kita tertarik kepada reservoir dan wellbore. Sekarang kita bahas wellbore-nya. Nah, ini adalah representasi sederhana dari wellbore.
Ya, yang paling penting dalam well bore itu adalah pressure drop yang terjadi di sepanjang tubing atau di sepanjang lintasan casing annulus seperti itu ya. Nah, cara mendapatkan pressure drop asal muasalnya itu adalah first law of thermodynamics. Oke, jadi kalau kita punya titik 1 dan titik 2, ada P1, P2, itu perubahan tekanan itu terjadi akibat persamaan seperti ini. Oke, dapat teman-teman lihat. Nah, kalau kita jabarkan, ada 3 faktor utama yang menentukan pressure drop dari wellbore kita. Ada elevation, oke, seberapa dalam sumur kita, oke, itu sangat menentukan pressure drop. Sumur dalam pasti pressure dropnya lebih tinggi, ya, sampai ke permukaan bumi. Ada kinetic energy, di sini ada unsur akselerasi, delta U kuadrat, dan ada friksi. Tentu saja friksi di sepanjang tubing, friksi di bagian casing, di annulus, itu sangat menentukan pressure drop. Oke, nah ini teman-teman semoga sudah tidak asing dengan persamaan seperti ini. Nah, itu semua akan sangat ditentukan dengan flow regime-nya. Kalau kita punya satu fasa, misalnya hanya gas saja, dry gas, tidak ada water sama sekali, atau pure liquid, pure oil, walaupun itu hampir tidak mungkin, kita punya 2 mode flow regime, laminar dan turbulent yang dipisahkan dengan angka Reynolds number. Kalau di bawah 2000 kita punya laminar, kalau punya RE Reynolds number-nya di atas 2100 kita punya turbulent. Dan dari sini ini untuk apa? Untuk tahu friksinya. Oke, dari flow regime kita tahu nantinya berapa friksinya. Oke. The fanning friction factor FF ya, fanning friction factor itu bisa kita evaluasi berdasarkan Reynolds number. Sementara Reynolds number itu bisa ditemukan atau bisa dihitung dengan nilai dengan rumus formula seperti ini. Ini kalau kita pakai oil field unit ya. Nah, seperti ini. Kalau dia laminar berarti friksinya 16 dibagi Reynolds number, very very easy. Tapi almost setiap saat ya kita bertemu dengan turbulent dan itu lebih kompleks cara perhitungan friction factor-nya. Nah, biasanya kita pakai plot ini ya. Plot ini untuk mengetahui friction factor. Jadi kalau kita punya laminar flow, ini ada garis laminar flow, gampang dapat Reynolds number-nya berapa, naik ke atas bertemu kurva atau garis laminar flow, ke kiri dapat friction factor. Tapi kalau kita di area turbulent, nah kita harus bergantung sama relative roughness-nya dulu. Ya, ada relative roughness-nya di sini. Simbolnya ini epsilon. Oke. Dan kita lihat pipa kita, tubing kita itu berada di nilai berapa untuk epsilonnya. Misalnya kita yang paling bawah ini nih, atau yang paling tebal. Misalnya 0,005, berarti saya punya Reynolds number, naik ke atas, bertemu dengan bagian relative roughness 0,05, ini besar banget ya. Ini pipanya kotor seperti itu, baru kita ke kiri. Friction factor-nya lebih besar. Oke. Semakin besar relative roughness, semakin kasar gitu ya, friction factor-nya akan makin besar. Oke, jadi seperti itu penggunaan plot ini, tapi ingat ini masih single phase. Ada juga Darcy Weisbach friction factor, itu bisa kita hitung fanning friction factor-nya FF sama dengan FM dibagi 4. Tapi hampir selalu ya, selalu lah kita selalu bertemu dengan sistem multi-phase. Ada oil, water, gas, dan mungkin juga ada solid. Dan kita tidak akan menemukan lagi laminar dan turbulent. Kita akan mendapatkan flow regime baru, ada bubble flow, slug flow, churn flow, annular flow. Ya, dari sini ya, ada annular flow with droplets, churn flow, slug flow, dan dispersed bubble flow. Oke, jadi di sini annular flow, dan di sini ada dispersed bubble flow. Di sini gasnya sekarang menjadi bentuk bubble-bubble gitu ya, gasnya sedikit. Kalau di sini gasnya masih banyak.
Nah, seperti itu tergantung dengan laju alir gas dan laju alir oilnya atau laju alir liquidnya. Kita punya beberapa multi-phase regime seperti ini dan itu membuat problem jadi makin kompleks. Oke, nah kita biasa menggunakan multi-phase map seperti ini. Jadi kita tergantung pada superficial velocity gas, superficial velocity liquid. Oke, kalau superficial velocity gasnya rendah, kita masuk ke zona bubble. Jadi gasnya cuma bubble-bubble aja gitu ya. Yang continue adalah liquidnya. Tapi kalau velocity gasnya tinggi, kita masuk ke zona annular mist. Oke, di mana liquidnya itu sekarang jadi mist aja. Oke, atau liquidnya itu nempel-nempel aja di dinding tubing gitu ya. Dan yang dominan, yang continue adalah gasnya. Nah, ini software juga memiliki atau bisa mengkonstruk map seperti ini. Yang penting ini kita keep in mind bahwa adanya multi-phase itu membuat pressure drop itu jauh lebih besar gitu ya, dan jauh lebih kompleks mekanika fluidanya di dalam wellbore. Oke. Nah, kita kembali dulu dalam persamaan pressure drop ini. Di sini ada elemen elevation yang diwakili dengan densitas dan elevasi, beda elevasi delta Z. Ada kinetic energy, oke, atau akselerasi. Ini biasanya bisa kita abaikan, kecil sekali. Delta V kuadrat atau delta U kuadrat ini kecil, jadi bisa kita abaikan. Yang lebih dominan adalah friction dan elevation atau density. Oke, nah seperti ini kita punya kalau density dominated. Jadi seperti ini kalau density dominated. Ya, dengan flow rate lebih tinggi, maka flowing pressure-nya akan turun. Tapi kita juga punya, kalau kita plot bagian friction-nya aja, maka akan seperti ini. Tapi tentu saja pressure drop itu adalah gabungan dari 3 komponen ini, dan kalau kita gabung menjadi seperti ini. Ya, ini adalah pressure drop, atau kalau dalam dunia migas, dunia petroleum engineering, kita kenal dengan vertical lift performance, VLP. Tadi reservoir ada IPR, sumur, wellbore ada VLP, vertical lift performance. Kenapa disebut vertical lift performance? Karena arah aliran kita kan vertikal ya, dari bottom hole menuju ke surface, dari subsurface menuju ke surface, jadi dia vertikal. Nah, jadi seperti ini. Flowing pressure terhadap flow rate. Nah, sekarang kita masuk ke nodal analysis. Tadi ada reservoir performance, ada wellbore performance, sekarang nodal analisisnya. Nodal analisis itu simpelnya reservoir pressure, reservoir performance ketemu wellbore performance seperti yang tadi ditunjukkan. Ditambah jadilah dia nodal analisis. Oke, kita punya IPR mewakili inflow, ya inflow itu berarti flow in, masuk. Jadi ini kan titik nodal kita. Yang inflow terhadap titik ini, yang masuknya pasti dari reservoir. That's why kita sebut sebagai inflow, ya. Karena reservoir masuk ke dalam titik ini, titik analisis ini. Nah, ada juga outflow, ya. Jadi dari titik ini keluar, kita sebut outflow. Outflow-nya di wellbore. Oke. Jadi ada reservoir, ada wellbore dengan performance curve-nya masing-masing. Kalau reservoir itu performance curve-nya begini, wellbore performance curve-nya seperti ini. Nodal analysis adalah intersection-nya. Oke, titik ini adalah dasar sumur, wellbore bottom hole dari sumur. Oke, reservoir, wellbore, intersection-nya itu adalah nodal analisis kita, dan di sini adalah titik intersection-nya. Ini adalah operating point atau titik operasinya. Jadi kalau ditanya sumur saya laju alirnya berapa, ya udah di sini turun ke bawah. Ini adalah laju alirnya. Tekanan alirnya berapa? Dari sini ke kiri. Itu adalah tekanan alirnya. Jadi yang disebut operating point atau operating condition adalah flow rate-nya berapa dan flowing pressure-nya berapa. Oke, jadi semoga itu clear. Operating point, operating condition adalah laju alir dan tekanan alir dari sumur kita. Oke. Nah, jadi kita ulangi lagi.
Kita punya data PWF, ya, kita punya tekanan dasar sumur, kita punya tekanan reservoir datanya, kita punya tekanan separator datanya, kita punya laju alir, kita construct inflow, at the same time kita juga construct outflow. Dan kita tahu di sini intersection-nya flow rate dan PWF itu adalah operating point kita. Oke. Nah, ini sedikit aja lagi gitu ya, bahwa merefresh lagi, mengingatkan lagi bahwa IPR itu pasti punya equation-nya seperti ini. Misalnya salah satu equation dari banyak sekali equation yang bisa kita pakai. Nah, di sini namanya beda lagi, TPR, Tubing Performance Curve. Ini sama dengan Vertical Lift Performance ya, cuma namanya lain aja. Ada IPR, Inflow Performance Relationship, dan juga ada TPR, Tubing Performance Relationship. Kalau TPR itu ini equation-nya. Ada macam-macam juga equation-nya, tapi ini yang paling general. Titik poin di sini, intersection-nya, ya operating point-nya tentu saja adalah kalau kita menggabungkan ini. Dan kalau kita gabungkan secara aljabar, kita dapat representasikan titiknya itu di sini. Jadi Q, laju alir di sini, bisa kita hitung dengan rumus ini. Ini kalau oil, kalau gas seperti ini. Memang sedikit lebih scary ya, karena di gas itu ada Z factor lagi ya, compressibility gitu, yang membuat kelihatannya lebih kompleks, tapi kalau kita udah pakai software nanti ini tetap sangat very doable ya, sangat mampu kita kerjakan. Nah terakhir, jadi nodal analisis itu bisa kita variasikan, misalnya skin-nya tadi ada parameter skin dalam reservoir performance. Misalnya kita buat beberapa skenario, ada 3 skenario, kalau skin-nya 0, kalau sumurnya bagus. Kalau skin-nya -2, misalnya dia distimulasi dengan fracturing atau dengan acidizing, atau skin-nya 2, kalau dia mengalami formation damage. Kelihatan IPR-nya. Ketika dia formation damage, dia punya skin factor, IPR-nya lebih kecil. Tapi kalau skin-nya minus, karena dia distimulasi, IPR-nya lebih besar. Artinya laju alirnya akan lebih besar. Nah, kalau VLP, dia akan dipengaruhi dengan berapa diameter tubing. Ya, ada di sini kita variasikan juga 3, ada 3 inci, 3,5 inci, dan 4 inci. Tentu saja yang tubingnya lebih besar, 3 inci, atau 4 inci memberikan laju alir yang lebih tinggi dibandingkan tubing 3 inci. Oke, jadi untuk bagian pertama, ya, ini perpotongannya ya, teman-teman. Kalau kita mau melihat dari skin yang 2 dan tubing 3 inci, kita dapat seperti ini. Tentu saja ada perpotongan lain, intersection lain, tergantung kita interest dengan skenario yang mana. Oke, nah, ini kalau perpotongan skin yang 0 dengan tubing 4 inci. Oke, jadi seperti itu.